Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb bagi semesta alam, pemilik kesempurnaan dan pemberi rahmat. Hari ini kita bertemu lagi ya Bapak Ibu, semoga semua sehat dan berbahagia. Selamat datang pada Bapak Ardian Wahyu Setiawan SS, MID, IDD. Terima kasih sekali atas kesediaannya untuk hadir lagi. Kemudian selamat datang dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta workshop hari ini. Hari ini kita akan mulai dengan pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian pembacaan profil narasumber, diikuti dengan sambutan dari manajer LPC, kemudian langsung menuju ke workshop sesi 1, diikuti dengan istirahat, dan kemudian workshop sesi 2, kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab, dan di akhir sebelum penutupan kita akan foto bersama Bapak Ardian beserta seluruh panitia dan peserta. Baik, mari kita buka workshop pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Robi Prasetyo Utomo SEI yang akan membacakan surat An-Nisa ayat 122 sampai 126. Dipersilahkan. Terima kasih peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Yang artinya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pahala dari Allah itu bukanlah suatu angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu.
dan ia tidak mendapat perlindungan dan tidak pula penolong baginya selain Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia ampun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dan rahim dari Allah. Terima kasih Mas Robi. Selanjutnya saya ingin secara sekilas menyampaikan profil Bapak Ardian Wahyu Setiawan, SS MID IDD. Beliau lahir dan kemudian mengabdi juga di Malang, di Politeknik Negeri Malang, sebagai staf ahli bidang akademik serta dosen program studi bahasa Inggris. Selain itu, beliau adalah Chief Editor pada prosemantic.com dan editor bahasa pada Perpustakaan Nasional Indonesia. Pendidikan S1 sampai S3-nya ditempuh dengan beasiswa. S1-nya dari PT Gudang Garam Indonesia, S2 dari Australia Development Scholarship, dan untuk S3-nya dari Adelaide Scholarships International. Sejak tahun 2004 sampai sekarang beliau telah menghasilkan banyak sekali makalah dan hasil penelitian yang diterbitkan di media cetak jurnal dan jurnal nasional serta internasional, serta dipresentasikan dalam seminar maupun konferensi nasional dan internasional. Kemudian sejak tahun 2016 beliau telah mengisi berbagai workshop, pelatihan, seminar, dan konferensi, juga baik nasional maupun internasional. Baik, berikutnya akan lebih bijaksana jika kita segera memberi waktu kepada Bapak Ardian untuk workshop on academic writing, part 2, useful technology application in research paper writing. Silakan Bapak, Anda diberi waktu sampai pukul 10, Pak. Nanti saya ingatkan. Sesi pertama sampai pukul 10 ya, Bu? Ya, Pak Ardian, ini jika ada peserta ingin bertanya selama Bapak memberikan sesi, bagaimana Pak? Boleh langsung saja Ibu, karena hari ini kan kita praktek langsung ya, workshop praktis begitu. Oke, baik, silakan. Baik, terima kasih Ibu Sita, Bu Nurul. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat masuk ke ruangan ya, sehingga saya merasa nggak enak juga ini acaranya dimulai ketika saya baru masuk. Mohon maaf untuk itu karena ada sedikit kendala teknis dengan koneksi dan beberapa peralatan yang harus saya set up untuk acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam kondisi sehat ya, dan kita hari ini ketemu dalam workshop seri yang kedua. Sebenarnya ini rangkaian dari, kalau ada seri 2-nya, part 2, berarti ini ada part 1 sebenarnya. Acara yang diselenggarakan beberapa bulan yang lalu ya Bu Nurul ya, seingat saya beberapa bulan yang lalu, dan kita sudah membahas academic writing di sesi yang pertama dulu, bagian-bagian penting dari penulisan karya tulis ilmiah gitu, terutama artikel untuk jurnal internasional. Nah, di sesi yang kedua ini kita fokus pada aplikasi dan resources yang bisa kita gunakan dalam proses menulis itu Bapak Ibu. Jadi hari ini khusus praktis. Slide-nya tidak akan banyak, teorinya tidak akan banyak, tapi secara langsung saya akan mendemonstrasikan, menunjukkan ke Bapak Ibu, kemudian juga mengajak Bapak Ibu semua untuk langsung praktik menggunakan laptopnya, menggunakan komputer yang ada di depan mejanya masing-masing untuk mencoba beberapa aplikasi yang sekiranya bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu dalam perjalanan menulis menyelesaikan artikel ilmiah gitu Bapak Ibu. Oke, saya kira saya akan langsung saja berbagi layar dengan Bapak Ibu semua. Oke. Nah, slide saya untuk hari ini hanya ada 8 Bapak Ibu.
Jadi hanya ada 8 slide yang ingin saya tunjukkan ke Bapak-Ibu semua. Nah, termasuk halaman judulnya ini ya. Suasananya yang ingin kita bangun di workshop ini adalah informal, karena ini workshop praktis, jadi kalau terlalu formal nanti malah akan canggung, dan kemudian Bapak-Ibu akan kesulitan untuk mengikuti flow praktisnya, begitu ya, bagaimana kita menggunakan aplikasi-aplikasi dan sebagainya yang beragam itu untuk keperluan membantu kita dalam proses menulis, dan kemudian beberapa resources yang sekiranya bisa kita gunakan untuk memandu kita ketika menulis. Oke, jadi judulnya mungkin sedikit berbeda dari yang ada di latar belakangnya, tapi substansinya sama. Jadi technological tools and resources for academic writing. Beberapa perangkat, beberapa software, aplikasi, dan resources yang bisa kita gunakan untuk academic writing. Dan saya ingin mengajak Bapak-Ibu dulu untuk mengidentifikasi kira-kira ketika kita melakukan penulisan ilmiah, ya, ingin menghasilkan tulisan ilmiah, menulis artikel, apa saja sih yang kita lakukan aktivitasnya. Ini yang sudah saya identifikasi, atau mungkin ada hal lain yang saya lewatkan mungkin. Ada kita finding a topic, misalnya, mencari topik terlebih dahulu, kemudian tentu saja setelah kita menemukan topik yang akan kita tulis gitu ya, atau kita teliti, we perform searching gitu ya. Kita searching atau select, kemudian di dalam searching itu ada selecting and sorting, kemudian ada specific search, kemudian setelah kita mendapatkan materinya kita membaca, reading, and then during reading and after that maybe selama membaca dan setelah menyelesaikan proses membaca itu kita making notes and summarizing dan meringkas. Kemudian ada paraphrase gitu ya, ada setelah paraphrase kita mengorganisasikan informasi yang kita dapat, kemudian mulai menulis mungkin outlining, kemudian ya menulisnya ya writing, and di dalam writing mungkin ada paraphrasing juga, kemudian ada presenting information and data. Dan barangkali nanti juga akan saya tambahkan sedikit tentang data analysis, simple data analysis using simple software, beberapa software aplikasi ringan yang mudah sebenarnya, dan itu bisa digunakan untuk tematik ya, thematic data analysis. Jadi ada data analysis yang tematis. Nah, biasanya kan kita harus membeli software yang aplikasi yang mahal-mahal ya Bapak Ibu ya. Semacam NVivo, kemudian computer assisted ya, qualitative data analysis software semacam itu yang harganya tidak murah. Tapi sebenarnya kalau kita memahami fungsi-fungsi dari beberapa aplikasi semacam Microsoft Word juga ada, kemudian ada Google Doc, itu ada add-ons yang bisa kita gunakan untuk membantu kita untuk melakukan thematic analysis, and it's reliable, dan itu reliable in terms of dalam hal riset gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ingin menuliskan aktivitas lain yang dilakukan, barangkali ada yang saya lewatkan di bagian ini, Bapak Ibu, monggo. So if you would like to contribute and write something on this page, please feel free. Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung, berdialog langsung, atau menggunakan fitur chat-nya begitu ya. Jadi monggo Bapak Ibu boleh langsung ini ya. Oh, oke, synthesizing ya. Yes, thank you Bu Uka. Jadi saya sambil mencatat ini Bapak Ibu ceritanya. Jadi synthesizing karena tidak bisa mencatat di laptop gitu ya. Jadi saya catat di kertas sebelah saya. Ada finding a topic, searching, reading, apalagi Bapak Ibu ya mungkin saya berusaha untuk mengikuti. Bapak, kalau mencari masalah atau finding problem tuh masuk yang mana ya? Mencari masalah ya, oke. Yeah. Mungkin masuk ke dalam finding a topic ya. Mencari masalah, oke. Sebenarnya mencari masalah itu erat kaitannya dengan finding gaps ya, mencari gaps penelitian yang bisa kita teliti begitu ya, Bu Yunita tadi ya. Ya nanti mungkin kita akan bahas sedikit tentang itu. Tapi sebenarnya topik itu sudah kita singgung juga di part 1. Nanti barangkali terlewatkan bisa mampir ke apa ya channelnya LTC ada. Ya Bu Delima. Mas, yes, kalau mau cari itu research question. Oh, oke, research question. Gimana caranya? Misalnya kita udah tahu nih topiknya ya, finding topic. Misalnya udah ambil palm oil, sustainability of palm oil misalnya begitu. Kemudian kita mau tanya atau mau cari research question-nya gitu. Seperti apa? How do we do? Baik, terima kasih Bunda Ibu Delima. Oke, jadi sudah ada beberapa tambahan ini Bapak Ibu, ada synthesizing, kemudian mencari masalah. Oke, problems, kemudian finding research questions. Oke, saya akan
Wah, ini dari Pak Eli banyak sekali nih. Extensive rhetorical, annotated reading, ya, academic writing includes summarizing, paraphrasing, yes. Quoting and citing, ya, documenting, ya, referencing, voice itu pernah kita bahas di bagian 1, menghindari plagiarism, kemudian in terms of research methodology ada approach and design, data collection, and data analysis. Okay. Terima kasih Abah Heli, ini sepertinya sangat komprehensif sekali Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ada sangat banyak sekali aspek atau aktivitas gitu ya, aktivitas yang kita lakukan dalam proses menulis, dan supaya lebih efisien kita bisa menggunakan berbagai tools, berbagai aplikasi online, sehingga pekerjaan kita ketika melakukan proses menulis itu menjadi lebih ringan gitu. Saya akan tunjukkan. Kita mulai Bapak Ibu ya. Nah, ini kita mulai dari permasalahan yang paling mendasar. Okay. Basic problem that we usually face in the process of writing. Dalam proses menulis artikel, melakukan penelitian, ini permasalahan dasar yang seringkali menjadi masalah kita semua. Saya kesulitan untuk menemukan satu topik gitu. Saya juga sering merasa begitu Bapak Ibu. Jadi ketika ada pembukaan proposal, penelitian, hibah, grant gitu ya, ada topiknya apa ya gitu. And one of the problems that I usually identify Pak Ardian muted, Pak. Kok mute sendiri ya? Oke. Oke, wait a second. Oke, sudah berhasil Bu ya. Sudah bisa didengar suaranya Bu ya? Oke, jadi saya kembali ke bagian ini. Salah satu masalah yang seringkali kita hadapi ketika kita ingin melakukan penelitian adalah finding a topic. Dan ada 3 hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang belum ini ya, mungkin belum membatasi area dari ekspertisnya. Kalau yang biasanya saya lakukan adalah I have to focus on 3 areas, 3 area yang harusnya kita pilih untuk menjadi area ekspertis kita. Let's say, sekarang jika saya memberikan pertanyaan ke Bapak Ibu, apa sih area Bapak Ibu gitu? Bidang keilmuannya apa? Bidang penelitiannya apa gitu? Kira-kira bisa nggak menyebutkan 3 area ya gitu, sehingga itu menjadi lebih spesifik. Dan if you then would like to find topic or topics gitu ya, ketika kita ingin menemukan satu topik atau beberapa topik dalam area itu akan menjadi lebih mudah. Atau banyak ya. Palm oil, sustainability, perdagangan internasional. Perdagangan ya, Bu Lima. Oke. Yes. Bu Yunita mungkin? Kira-kira apa ya? Saya tentang psikologi kognitif, kemudian tentang apa lagi ya? Islamic education, dan juga yang satunya adalah tentang itu tadi ya. Masih baru 2. Baru 2 ya. Tapi masih berhubungan dengan itu. Ya. Masih berhubungan Bu ya. Ya, oke. It's good that you know three things that become the focus of your expertise. Jadi sangat penting sekali bagi kita sebagai ya peneliti, sebagai dosen untuk selalu ingat dengan apa sih kira-kira 3 area yang menjadi ekspertis saya gitu. Kita tidak boleh juga loncat-loncat ke sana kemari, karena itu akan membuat kita kehilangan fokus ketika melakukan penelitian dalam kegiatan penelitian ya, termasuk juga dalam kegiatan pengabdian tentunya yang berawal dari kegiatan penelitian ini. Dan kemudian kalau dalam proses menulis itu akan sangat menyulitkan kita, karena kita harus selalu mencari hal-hal baru Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kan begini, apa yang kita baca itu jadi loncat ke sana kemari. Sedangkan kalau kita membatasi area kita itu hanya terbatas pada 3 saja, so 3 things, kemudian 3 hal itu saling berkaitan satu dengan lain, itu akan lebih mudah bagi kita untuk managing references, untuk updating apa yang kita ketahui ya, updating knowledge-nya, kemudian untuk mencari topik itu akan sangat mudah sekali. Tentu saja kita akan mudah untuk menemukan komunitas yang berkaitan dengan bidang ilmu kita. Kalau selalu berubah tiap tahun itu akan repot banget gitu. So focus on 3 things, fokus pada 3 area, dan itu yang akan menjadi fokus dari Bapak Ibu semua di this one. Oke, di bidang mungkin ada Bapak Ibu misalnya begini. Saya akan menunjukkan ini sebentar.
ada satu website yang kalau untuk ELT itu sangat resourceful, sangat kaya sekali dengan referensi, dan mungkin nanti Bapak Ibu yang berasal dari bidang lain bisa mencari website, atau boleh nanti saya carikan ya, asosiasi atau organisasi yang berkaitan dengan bidang keilmuan Bapak Ibu semua. Sehingga misalnya di bagian ini ada daftar seperti ini, gitu, list of references based on topics. Jadi di mana kita bisa mencari referensi, dan ini tips yang pertama ya, resource yang pertama adalah di mana sih kita bisa mencari topik tadi, gitu, di mana kita bisa mencari tema, di mana kita bisa mencari referensi-referensi yang terkait dengan bidang kita masing-masing. Nah, di website yang ini adalah asosiasi foundation ya, the International Research Foundations for English Language Education. Ini salah satu yang baik sekali. Referensinya itu sudah diklasifikasi berdasarkan temanya. Jadi kalau kita tertarik dengan applied linguistics itu ada, bias in language assessment itu ada sendiri, kemudian blended learning ada, case study research sudah ada, dan semuanya diklasifikasi berdasarkan tema yang sudah sangat spesifik. So this will help you find this. Tapi bagaimana jika misalnya saya sudah menggunakan ini dan ternyata kok nggak ada di sini gitu ya. Saya ingin, misalnya saya akan coba membuka ini ya. For example, let's take communication strategies. Saya akan buka communication strategies dan kemudian saya sudah mengunduh satu bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Sebentar, saya akan tutup. Ini belum prakteknya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi ini masih saya tunjukkan resource-nya. Jadi kalau saya unduh kira-kira seperti ini. Jadi ada list referensi yang sudah diupdate. Nah, this is the problem. Terakhir diupdate tahun 2017. Okay, what about 2018, 2019, 2020 misalnya? Bagaimana dengan 2018, 19, 2020? Kan saya harus mencari referensi yang terbaru ya. Sehingga, oke, saya akan menggunakan ini sebagai dasar untuk mungkin ada beberapa yang relevan gitu ya, beberapa artikel dari daftar ini yang relevan untuk keperluan penulisan saya, tapi saya ingin mencari yang lebih baru lagi. Nah, saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana mencari referensi sekarang. Oke. Bapak Ibu, supaya tidak lupa saya juga membuat ini nih. Daftar apa yang harus saya bagi pada pagi hari ini gitu ya. Supaya tidak lupa, karena lumayan banyak Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Dan saya akan coba untuk menyampaikan ini dengan bertahap, pelan-pelan, alon-alon gitu ya, supaya Bapak Ibu juga bisa mengingat bagaimana kita melakukan menggunakan ini ya, menggunakan aplikasi yang beragam ini. Gitu, wait a second. Oke, kemudian sebentar, saya akan memindahkan ini. Right. Oke. Resources lain yang Bapak Ibu harus miliki sebelum kita masuk ke aplikasinya ini Bapak Ibu. Tadi kan kita mengunjungi website asosiasi ya, organisasi. Resource lain yang wajib kita punyai adalah handbook and Wikipedia. Handbooks terutama. Jadi saya sampai dengan saat ini suka mencari handbooks karena ini adalah buku besar dari area kita masing-masing, Bapak Ibu. Kalau saya ingin mencari penjelasan tentang professional identity, saya akan pertama kali membuka Handbook of Applied Linguistics. Gitu. Kalau saya ingin mendapatkan pemahaman tentang satu konsep yang berkaitan dengan applied linguistics misalnya, saya akan membuka handbook-nya dulu untuk mendapatkan pemahaman, oh apa sih ini gitu ya. Kemudian di dalam handbook itu juga biasanya disebutkan referensi-referensi yang sangat sangat penting gitu ya, referensi-referensi penting yang kemudian menjadi rujukan utama di dalam area kita masing-masing. So, handbook and Wikipedia. Kenapa Wikipedia? I will show you that. Biasanya kita mengharapkan Wikipedia ya. Bapak Ibu kan, mahasiswa nggak boleh dong mengutip Wikipedia. Iya, dikutip tidak boleh, tapi kalau kita baca untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep, itu boleh. Dan kemudian dari Wikipedia kita bisa menelusuri hal-hal lain. Kita bisa mencari referensi-referensi yang lain. Oke, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ada juga field and specific glossaries. Mungkin Bapak Ibu juga nanti setelah workshop ini bisa mencari, ada tidak glossary of, misalnya glossary of applied linguistics itu ada, glossary of agriculture itu ada, jadi glossary istilah-istilah khusus gitu ya, di area kita masing-masing itu ada, dan try to find yours. Coba dicari yang sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Now, I'm going to show you, sekarang saya akan menunjukkan ke Bapak Ibu kenapa Wikipedia itu sumber yang bagus sebenarnya.
Dan tentu saja kita harus being critical ya, menjadi kritis ketika membaca sumber-sumber yang ada di dalam Wikipedia. Oke, I'll show you now. Misalnya saya ingin mencari identity. Oke. Jadi misalnya saya ingin mencari apa sih identity itu apa, dan saya ingin mendapatkan pemahaman tentang identity gitu ya. And here tentu saja kalau saya mengutip langsung itu tidak akan diperbolehkan. But then I can get an understanding of this different facets of identity. Tapi dengan membaca ini saya bisa mendapatkan informasi yang kaya berkaitan dengan konsep identity. Misalnya if I click this identity social science, dan saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu ya, sudah sangat memahami bahwa sebenarnya ini juga scientific juga. Kalau kita lihat di bawahnya, we can find references. And this is the springboard. Dan ini adalah awal di mana kita bisa kemudian menelusuri referensi-referensi yang terkait dengan konsep-konsep ini. And mostly, dan biasanya mostly the references put here are big main references, ada referensi utama yang menjadi rujukan utama di satu bidang. Okay, so Wikipedia, handbooks, list of references from organizations that will be resourceful. Itu akan menyediakan referensi yang cukup beragam buat Bapak Ibu semua. Let me close this. Sekarang saya akan, sebentar ada tulisan. Ini ada dari finding a framework for data analysis, yes. Kalau ini harus dibangun Bapak Ibu ya. Kemudian ada dari Ibu Dewanti, ESP, ICT, Engineering, good. Ada 3 hal yang tadi itu ya, fokusnya. Dari Pak Darmawan, Pak Dewa Madu Darmawan, Seni, Budaya, dan Teknologi. Wah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Nanti akan kita coba cari ya. Oke, let me check this. Right linguistics. Stop this. Oke, sekarang kita akan masuk ke harus loncat ke sana kemari Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kebingungan ini. Masih bisa mengikuti kan Bapak Ibu ya? Oke. Bisa, Pak. Alright. Now, let's say that. Nah, bagaimana jika saya sudah memilih 3 area tadi? Jadi ini wajib Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu harus merenung. Jadi setelah acara ini Bapak Ibu harus memutuskan, saya ini 3 areanya apa ya kira-kira? Atau boleh deh 4 atau 5. At least you know gitu ya. Setidaknya kita tahu bahwa ini loh area expertise saya yang akan menjadi bidang yang akan saya tekuni nanti sampai dengan in my career, dalam karir saya meneliti menjadi dosen, ini hal-hal yang saya sukai dan akan saya teliti terus gitu. Tidak loncat ke sana kemari. And then you have a topic. Bagaimana jika kita sudah memilih area kita 3 tadi, kemudian kita sudah menentukan topik gitu ya. Oke, saya akan meneliti misalnya tentang pariwisata gitu ya, atau tentang misalnya perkembangan pariwisata yang berbasis desa gitu, atau tentang agriculture, atau topik apapun. And you need to find relevant references. Dan kemudian Bapak Ibu perlu untuk mencari referensi-referensi yang terkait. Jadi articles, book, thesis, dissertations. How would you do that? Bagaimana sih kita bisa menemukan artikel yang terbaru yang terkait, buku-buku, kemudian yang paling saya suka adalah thesis and dissertations. Bapak Ibu sebenarnya cara paling enak untuk mendapatkan pemahaman yang cepat terkait dengan satu topik yang terbaru itu adalah membaca thesis atau disertasi yang terbaru. Itu akan sangat komprehensif, terutama di bagian lit review, terutama di bagian kajian pustakanya. Kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana suatu topik itu dibingkai dengan teori-teori yang disusun oleh dengan bingkai kerangka teori ya, yang disusun oleh si penulisnya itu. Kalau terbaru, that means it's the newest. Itu yang terbaru juga. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan resource semacam itu? Oke. Nah, di bagian awal ini saya ingin berbagi 4 hal dulu. Yang pertama Google Scholar, yang kedua adalah Microsoft Academic, kemudian Simago, dan Google dengan using specific codes and cheats. Jadi curang Bapak Ibu ya, menggunakan kode curang ya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sedang membuka laptopnya, Bapak Ibu boleh membuka Google Scholar. Oke, kita buka Google Scholar ya. Biasanya kan Google Scholar, kemudian wait a second. Oke, sudah saya buka di sini. Let me close this first. Bapak Ibu, apakah sudah membuka Google Scholar-nya? Nah,
Tampilannya kira-kira seperti ini ya. Mungkin sedikit melelahkan secara ini ya, digital fatigue Bapak Ibu. Karena harus lompat ke sana kemari layarnya, kecuali jika Bapak Ibu menggunakan 2 layar gitu akan mungkin mudah. Tapi jika Bapak Ibu sekarang menggunakan 1 laptop dan 1 layar, mungkin akan harus nutup Zoom, kemudian membuka Google Scholar, tapi tidak apa-apa. Itu akan sesi ini akan kita sajikan pelan-pelan saja. Kalau Bapak Ibu ketinggalan dan kemudian merasa, oh ini kok terlalu cepat ya, please remind me, saya mau diingatkan saja, nanti saya akan kembali kemudian untuk menunjukkan bagaimana itu dilakukan. Nah, kalau kita menggunakan Google Scholar, ya bisa diminimize, jadi buka 2 jendela kanan kiri. Oh iya, boleh Bu, iya bisa diminimize juga ya, betul. Nah, biasanya ini Bu ya, ketika kita menggunakan Google Scholar, kita langsung mengisi di bagian ini ya, this one ya. Oke, ini ketahuan ya, jadi pencarian terakhir saya adalah bicycle structure. Jadi ada satu artikel yang membahas tentang bicycle structure dan struktur sepeda gitu ya, dan meneliti tentang materinya, kekuatannya, bentuknya, dan lain-lain aspeknya. Oke, biasanya kan seperti ini. Tapi untuk mendapatkan artikel atau sumber bacaan yang lebih baik dan lebih relevan gitu ya, kita bisa menggunakan advanced search sebenarnya. Yang harus kita lakukan adalah ini, Bapak Ibu. Jadi, klik sebelah kiri atas, kemudian please use this. Bapak Ibu harusnya menggunakan yang ini. Kalau yang ini kita tidak bisa memberikan perintah yang lebih spesifik ke Google ya, Google Scholar. Tapi ketika kita klik in this one and then advanced search, kita bisa menggunakan search box, search columns yang lebih detail. Jadi ini kita bisa memasukkan misalnya kalau tadi menggunakan kata kunci saya tadi, bicycle structure, oke. Atau, saya mau ini deh, exact phrase. Saya mau exactly like this. Jadi kita kemudian bisa menggunakan ini. Okay. Di mana? Apakah anywhere in the article or in the title? Apakah itu ada di dalam semuanya ya, di seluruh bagian dari artikelnya, baik itu di judul, di pendahuluan, di kesimpulan, dan lain-lain. Atau saya hanya ingin artikel yang judulnya adanya ini. Gitu. So, let me click this. Misalnya saya begini, kemudian saya ingin mencari yang 2017 sampai dengan misalnya 2021. So you can give specific comments to Google Scholar. Jadi sebenarnya kita bisa loh memberikan perintah yang sangat spesifik sehingga Google Scholar itu akan menghasilkan search yang lebih baik. Okay, let me click this. Nah, so even though it's only 2, meskipun ini hanya 2 gitu Bapak Ibu ya, tapi saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih, artikel yang lebih relevan. Okay. 2019, Design and Optimization of Ada sentuhnya nggak? Sentuhnya. Okay, so it's like this. Okay, and after that, dan setelah itu Bapak Ibu kemudian bisa sekali lagi mereview hasilnya di sebelah kiri. Okay. Review articles, and you can also change the custom range. Kita bisa mengubah tahunnya. Let me check this. Misalnya saya akan coba untuk mencari dari tahun 2010. Apakah saya akan mendapatkan yang lebih banyak? Oh, tidak juga. So, then that's the way we can use it. Itu satu, Google Scholar, Bapak Ibu ya. Tapi Google Scholar kan, I think it's limited. Saya kira yang tidak saya suka dari Google Scholar adalah it's plain. Ini ya begini gitu ya, fiturnya tidak banyak gitu. Sehingga recently I like this one. I like to use this one. Sehingga beberapa akhir-akhir ini saya lebih sering menggunakan ini Bapak Ibu. Second resource, this one. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh menutup Google Scholar-nya. Dan Bapak Ibu boleh sekarang membuka Microsoft Academic. Ya, Microsoft Academic ini untuk mencari referensi dulu. Saya akan menggunakan kata kunci yang sama. Bapak Ibu juga boleh menggunakan kata kuncinya masing-masing ya untuk mencoba mencari topiknya, terutama di area yang tadi sudah dipilih gitu. Kalau sudah memilih 3 area yang tadi, 3 fields of expertise, the areas of expertise, then you can put keywords here. Misalnya saya akan coba untuk memasukkan professional identity. Karena saya suka dengan professional identity, Bapak Ibu ya. Menelitinya tentang professional identity. Oke, this one, professional identity formation ada. Saya akan coba klik this one. Okay, so I have this.
Nah, what is interesting about this Microsoft Academic is yang sangat asik dari Microsoft Academic ini adalah saya kemudian bisa menentukan topik-topik atau konsep-konsep yang terkait dengan konsep yang sedang saya cari. First, pertama saya akan menentukan range waktunya dari 2017 ke 2021. Nah, Bapak Ibu boleh mencoba juga. Range-nya ya diubah, misalnya ke 5 tahun terakhir atau 3-4 tahun terakhir. Kemudian saya mendapatkan ini. And you can also, Bapak Ibu juga bisa misalnya sort this one. Apakah sortingnya by salience atau by this one? Apakah yang paling banyak dikutip gitu ya? So, saya akan memilih bagaimana. Adrian izin, kok kayak nggak dapat ya? Tadi Microsoft Academic gimana? Aku saya kirimkan linknya Bu ya. Oh boleh. Microsoft ya di chatnya. Jadi microsoftacademic.com ini Bapak Ibu. Sorry, academic.microsoft.com. Jadi academic.microsoft.com. Oke, Bapak Ibu coba ya. Oke, kalau sudah terbuka, coba dimasukkan kata kuncinya. Oke, if you have done that, nah yang menarik adalah kita bisa memilih berdasarkan relevance, saliency, and news first or oldest first, atau saya biasanya suka ini deh yang paling banyak dikutip gitu ya. Dan kemudian hal lain yang menurut saya, and I think this will be very useful for you, dan saya kira ini juga akan menjadi sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua, adalah kita bisa melihat konsep-konsep yang terkait ini Bapak Ibu. Jadi professional identity formations, mental health, anxiety, pandemic, dan lain-lain. Dan di sebelah kanan ini juga ada konsep-konsep yang terkait. Let me show you this. Jadi ada semacam peta konsep yang bisa menunjukkan ke kita konsep-konsep apa saja sih yang terkait dengan professional identity formation. Jadi ada psychology, pedagogy, sociology, and so on and so on. Dan saya akan coba klik ini ya, professional identity formation. Untuk membantu kita membuat RPP. Suaranya bocor. Wait a second, saya coba cari ya. Oke, thank you. Nah, professional identity formations misalnya di konsep ini kita bisa melihat berapa jumlah publikasinya, citationsnya berapa, definisinya apa, yang tentu saja ini biasanya diambil dari Wikipedia, tapi kemudian jika kita mau mengunjungi Wikipedia, kita bisa melihat bagian bawahnya yang tadi, Bapak Ibu ya, untuk melihat referensi yang digunakan Wikipedia atau penulisnya di dalam Wikipedia itu apa saja. Kemudian di bagian bawah kita bisa melihat trennya, di tahun berapa misalnya topik tentang professional identity formation itu naik, gitu ya, publikasinya naik, kemudian from this we can also see, kita juga bisa finding articles and citation-nya, relevance-nya, kemudian topik-topik terkait ada di sini Bapak Ibu. So if you can click this, kalau Bapak Ibu klik di bagian ini, Bapak Ibu akan menemukan topik-topik yang terkait yang sebenarnya menunjukkan ke kita relevansinya gitu ya, relevansi topik-topiknya. Kemudian authors, pengarangnya, penulisnya siapa yang paling dominan di topik yang kita cari. Kemudian tentu saja yang biasanya kalau kita kesulitan untuk mencari conference gitu ya, ini di bagian ini kita bisa menemukan conference apa saja yang kemungkin bisa menerima artikel-artikel dengan topik terkait professional identity formation. Kemudian jurnal, kok sedikit ya? Pasti Bapak Ibu bertanya gitu ya, kok sedikit ya? Karena saya menggunakan kata kunci yang sangat spesifik ya, professional identity formation gitu, sehingga kata kunci itu terlalu spesifik untuk digunakan mengidentifikasi jurnal conference yang terkait dengan itu. Kalau saya menggunakan professional identity mungkin akan lebih banyak. Oke, ada jurnal tujuannya dan institusi yang paling banyak membahas atau menghasilkan penelitian dengan topik tersebut. So try to browse this, browse and use Microsoft Academic. Bapak Ibu bisa nanti mencoba-coba Microsoft Academic, terutama di fitur ini, di fitur topics-nya gitu. Sebentar, saya akan coba buka ini. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Alin. Bagaimana cara menyitasi trends yang didapat dari Microsoft Academic? Oh, baik, Bu. Maksudnya mungkin ini ya, Bu Alin ya. Bagaimana kita mengambil ini ya, gitu ya, mengambil apa grafik ini ya, grafik ini, kemudian
meletakkan itu di dalam tulisan kita gitu. Ini bisa di capture Bapak Ibu. Biasanya yang saya lakukan adalah you can download this. Kita bisa mengunduh ini sebagai chart data gitu ya, CSV data. Saya akan coba. Jadi klik saja di bagian ini Bapak Ibu. Nah, kita akan mendapatkan Excel yang bisa kita buka. Oke, jadi Excel-nya sebentar saya akan tunjukkan ya. Oke. Jadi datanya kira-kira seperti ini. Sulit dilihat Bapak Ibu ya. Oke, sabar dulu. Nanti ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melihat data semacam ini sehingga itu menjadi visually engaging. Jadi kita nanti ada aplikasi namanya Google Studio. Nah, Google Studio itu kita bisa gunakan untuk memvisualisasikan data angka gitu ya, numerical, baik itu dari hasil kuesioner atau apapun gitu ya, yang berupa angka dalam Excel, dan itu bisa kita visualisasikan sehingga itu lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, biasanya kan Bapak Ibu menggunakan Excel saja ya, atau misalnya membuat grafis visualisasi itu secara manual dengan menggunakan misalnya Microsoft Document atau PowerPoint semacam itu. Tapi kita bisa menggunakan Google Doc Google Studio yang lebih canggih Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi datanya itu data serumit apapun bisa divisualisasikan dengan cara yang canggih dan itu menjadi lebih engaging, lebih mudah dipahami. Oke, saya tutup dulu. Oke, saya kembali ke sebentar. Oh ya, ke ini dulu ya. Wait a second. Nah, kembali ke Microsoft Academic dulu. Nah, dari sini apakah Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan Microsoft Academic? Mudah ya Bapak Ibu ya? It's easy. Jadi Google Scholar, kemudian Google Scholar kita harus menggunakan Advanced Search, itu fitur yang bermanfaat juga. Kemudian rujukan yang mulai semenjak ada Microsoft Academic ini saya juga sudah jarang sekali membuka Google Scholar Bapak Ibu. Saya lebih suka menggunakan Microsoft Academic karena dengan Microsoft Academic ini saya bisa melihat konsep gitu. Jadi ketika misalnya mahasiswa saya bertanya tentang Pak kira-kira topik-topik apa saja yang harus saya bahas di dalam skripsi saya ya gitu. Kalau saya misalnya tema penelitian saya ini, topiknya ini, tujuannya ini. Kemudian kira-kira konsep-konsep apa yang harus saya bahas di dalam bab dan di dalam subbab saya ya untuk bagian kajian pustaka misalnya. And biasanya saya lakukan adalah, ayo kita lihat ini yuk, kita lihat Microsoft Academic, kita masukkan konsep-konsep itu dan kita lihat bagaimana konsep yang kamu teliti ini bisa terkait dengan konsep-konsep lain. Dan from that, dari itu saya minta mahasiswa untuk mengidentifikasi kira-kira konsep-konsep yang terkait apa saja nih. Dan sambil latihan ini ya Bapak Ibu ya, latihan kritis gitu ya, being critical in doing analysis, untuk menganalisis topik yang akan mereka teliti, dan mereka kemudian bisa menentukan, dan kemudian mereka menggunakan Microsoft Academic juga bisa bercerita tentang trennya begini loh, ini trennya naik gitu. Jadi bercerita tentang bagaimana perkembangan research on a specific topic. Okay. Nah, next Google Scholar, Microsoft Academic. Sekarang kita akan lompat ke Adrian izin. Ya, Ibu. Kalau free download artikelnya banyak nggak Pak di Microsoft Academic ini? Kalau free tidaknya, I think jumlahnya saya tidak bisa mengidentifikasi ya Bu, Ibu ya. Tapi lumayan banyak kok yang free-nya Bu. Oh, yang full text ya. Oke. Sekarang saya tunjukkan ini Bapak Ibu. Kita ke Simago ya. Di Simago nanti juga ada bagian di mana kita bisa memilih artikel-artikel yang free gitu Bapak Ibu, tidak berbayar. Oke. Nah, biasanya kita lupa untuk ngeklik bagian itu, untuk memberikan centang di bagian itu sehingga munculnya semuanya sama. Oke, I will show you. Yang akan saya lakukan adalah untuk mencari platform tempatnya gitu ya. Ini trik beling Bapak Ibu. Saya coba klik ya, klik rankingnya. Kemudian saya kalau begini kan masih semua area ya, jadi semua subjek, semua area masih campur jadi satu. Kemudian saya akan coba untuk wait a second. Yang pertama saya akan membuat ini menjadi open access only. Saya akan open access only begini. Nah, dengan memberikan tik ini, maka saya memastikan bahwa apa yang disajikan oleh Simago adalah hanya jurnal-jurnal yang open access, hanya jurnal-jurnal gratis saja. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh memilih gitu ya.
sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Misalnya subjeknya apa? Subjek areanya. Saya akan memilih Arts and Humanities gitu ya. Oh ya, saya belum berikan alamatnya ya, tapi saya kira Bapak Ibu sudah. Sebentar, saya akan kopikan, kemudian saya akan share di chat-nya. Oke. Bu Alin, nanti pertanyaannya kita jawab bebarengan dengan penggunaan Google Studio ya. Jadi bagaimana menyitasi tren. Jadi mengubah yang data yang tadi kita ambil dari Microsoft Academic dan kita ubah itu menjadi visualisasi yang image visualization gitu. Oke, ini alamatnya Simago. Kemudian saya pilih Arts and Humanities, kemudian subjek kategorisnya saya akan coba cari, wait a second. Oh, campur ya semuanya ya, Arts and Humanities deh, oke. Right. So, ini yang saya dapatkan Bapak Ibu. So, saya mendapatkan sekitar 84 jurnal yang open access gitu ya. Bapak Ibu mungkin menggunakan area yang berbeda, menemukan jumlah yang berbeda pula. Oke. And ada beberapa cara yang kemudian bisa kita lakukan untuk mendapatkan artikel dari jurnal ini. Misalnya, kita bisa, cara yang pertama, traditional way, cara yang tradisional, klik ini, kemudian kita klik bagian homepage. Ya. Jadi dari yang tadi itu kita klik, sebentar, saya akan tunjukkan. Kita klik ke jurnalnya, kemudian setelah itu, setelah klik ini halamannya terbuka, kita mencari yang homepage, kita klik homepage-nya sehingga nanti lari mengarah ke homepage dari jurnal tersebut. Oke. Dan di sini kita bisa kemudian karena ini current issues ya, kita kemudian bisa membuka artikelnya di sini. Jadi ada HTML, PDF, dan itu bisa kita unduh dan kita baca. Oke, so free access. Dan free access karena tadi sudah kita tik bahwa kita hanya mencari yang open access itu, Bapak Ibu ya. Oke, tapi kan kemudian kita harus membaca ini satu persatu gitu, Bapak Ibu ya. Waduh, kalau membaca satu persatu gini kayaknya repot. Gitu. Jadi repot banget ini. Kita bisa, this is what I do. Misalnya saya akan, Sebentar. Oke. Saya akan mengambil nama jurnalnya, copy, gitu ya. Ini tips sederhana Bapak Ibu, tapi sangat manjur sekali. Jadi saya akan copy nama jurnalnya, misalkan journal. Ini ya namanya ya. Kemudian yang saya lakukan adalah saya akan buka Google. Oke. Dan saya akan memasukkan kata kunci, misalnya, ini kan judulnya beragam sekali Bapak Ibu. Kalau antropologi apa ya? Oh, saya akan coba, ini dia cari Indonesia. Indonesia. Itu. Kemudian site, oke, gini. Jadi ada kata kunci site yang saya masukkan itu, Bapak Ibu. Kemudian saya masukkan nama jurnalnya. Ternyata tidak ada. Oke. Jadi di sini saya memberikan perintah kepada Google. Oke, kata kunci saya adalah Indonesia dan tolong cari kata kunci Indonesia ini di dalam jurnal tadi, di halaman jurnal tadi, gitu. Dan ini berarti kan kita bisa memberikan perintah yang lain, misalnya, alright, so saya akan mencari kata kunci culture. Oke, cari kata kunci artikel yang mengandung culture, kata kunci culture di dalam website ini. Jadi, oke, so I'm going to click this. Jadi ada muncul beberapa hasil. Apakah Bapak Ibu bisa menemukan artikel dari situ? Belum ya? Oke. Dicoba Bapak Ibu. Sekarang saya akan menunjukkan yang lain. Oke, baik. Ini caranya begini, ada culture, site, .2, kemudian nama jurnalnya gitu ya. Itu akan Google akan browse di dalam that specific journal. Oke. Atau boleh juga dihilangkan site-nya ini. Jadi hanya begini. Culture. Kalau begini Google tidak akan masuk ke dalamnya, tapi dia akan menggunakan ini sebagai kata kunci. Oke.
So we've got this. Jadi kita menemukan ini. Tapi kan ini umum sekali ya gitu ya. Jadinya kan search-nya umum sekali dan kita kemudian tidak bisa mendapatkan artikel dalam bentuk PDF. Then what you have or what you can do is, yang bisa kita lakukan adalah menambahkan ini, PDF. Jadi kita meminta Google tolong carikan artikel kata kunci culture di jurnal ini, gitu ya, websitenya, kemudian formatnya harus PDF. Oke. Atau kalau mau lebih spesifik, file type .2. Ini. Jadi perintahnya ini Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya culture, alamatnya di jurnal ini, kemudian tipenya adalah PDF. Maka kita akan menemukan semuanya yang PDF. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini formatnya PDF ya. Ada catatan PDF, 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 PDF. So, dan kemudian you can read this content. Bapak Ibu pasti overwhelming ya. Aduh, ini caranya gimana ini? But it's okay. Nanti kan ada rekamannya ya video ini, dan nanti boleh diulang lagi dengan dipandu. Misalnya Bapak Ibu bisa memutar kembali video ini dengan menggunakan HP, kemudian menggunakan laptopnya untuk mencoba kembali apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan dengan begitu mungkin akan lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk mencari artikel-artikel yang terkait. Susah ya? Enggak. Nanti dicoba aja Bapak Ibu. Ini belum terbiasa saja. Let me show you sekarang. Oke, saya akan kembali menunjukkan yang tadi Bapak Ibu ya. So, click this one. Mungkin ada bidang lain Bapak Ibu yang ingin dicoba? Bidangnya apa ya Bapak Ibu ya? Nursing Pak. Apa Ibu? Nursing. Oh, nursing. Oke, nursing itu masuk ke apa ya? Ada tuh Pak tuh. Di bawahnya. Oh iya, nursing. Oke, nursing. Oke, nursing. Alright, so di dalam nursing itu ada advanced specialized nursing, assessment. Pediatrics nursing. Oke, pediatric. Oh, oke, this one, pediatrics ya. Oke, cukup banyak Bu ya. Jurnalnya lumayan, enggak, ada 5 sih. But that's good, tapi sangat menarik sekali. Atau kalau mau lebih banyak sebenarnya di all subjects begini, di all subject categories, dan kita bisa mendapatkan, wait a second, ini berapa nih? 118 untuk bidang nursing. Dan ini open access. Oke. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Satu, untuk mencari jurnalnya, kemudian mendapatkan artikel dari jurnal tersebut ya, kalau ini open access. Kemudian hal lain adalah kita juga kemudian bisa memutuskan yang mana sih yang akan kita tuju untuk submission gitu ya. Kita mau mengumpulkan artikel kita ke jurnal yang mana ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, hal sederhana yang mungkin bisa kita jadikan pertimbangan adalah di negara mana kita akan mengirimkan artikel kita. Biasanya kan teman-teman selalu berpikir bahwa oke, saya akan mengirimkan ini ke Eropa atau ke Amerika gitu. Padahal juga ada loh jurnal-jurnal yang misalnya nursing itu di Afrika, coba. Ada banyak sekali nih. 3 ya. Jadi ada 1, 2, 3 jurnal yang berada di Afrika, dan itu Q2, dan mungkin kita bisa menjadikan ini sebagai tujuan untuk mengirimkan itu. Tidak harus ke Amerika, tidak harus ke Eropa. Mungkin di daerah sana ramai sekali karena semua orang pengen ke sana ya. Jadi coba ke Middle East misalkan, ke Arab. Dan ini juga terindeks, Bapak Ibu. Jadi ada di Arab itu ada 7, and this is you can also use this for finding the journals untuk tujuannya. Oke, I'll skip this. Oke, saya buka. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari sini, Bapak Ibu? Dari Simago ya, Google Keyword. Oke, sekarang saya akan menunjukkan beberapa resource lain yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mencari. Kalau ini kan kita tadi menggunakan Simago ya, saya akan tunjukkan beberapa resource lain yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mendapatkan artikel-artikel yang free. Yang pertama ini, yang kedua ini, DOAG. Ini sangat terkenal sekali dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah
sangat mengenal ya, Directory of Open Access Journal. Kemudian next one is this one. Sebentar. Berikutnya, kalau yang sedang studi, ini akan sangat membantu sekali, Bapak Ibu. Ini, you don't have to take notes of this. Bapak Ibu tidak perlu mencatat karena nanti ada satu daftar yang nanti bisa saya share, daftar dari apa saja yang sudah kita bahas di pagi hari ini. Oke. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu ya. Yang kedua ini adalah Omics Online. Jadi selain Directory of Open Access, this one, selain Directory of Open Access Journal ini, ada this one, Omics Online, yang isinya sama, jadi Open Access Journal. Kita bisa mencari A to Z journals. Jadi halamannya kenapa ini tidak bisa? Oh, sudah bisa ini. Oke. So Open Access, semua bidang. So I think almost all fields are covered here. Nah, oke. OTD. Maybe you need this. Mungkin Bu Uka memerlukan ini. Bu Uka, this is open access thesis and dissertations. Jadi ini adalah database tesis dan disertasi yang terbuka yang memuat tesis dan disertasi dari seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan, saya ingin mendapatkan penelitian yang update, yang tidak harus dari jurnal sih, tapi saya ingin mendapatkan penelitian yang dilakukan doktoral gitu, disertasi tentang satu topik, maka kita bisa menggunakan ini OATD.org ini untuk mencari disertasi yang terbaru. Misalnya apa ya? Nursing. Oke. Saya tadi ngambil kata kunci yang terakhir ya, nursing. Kita maybe we need to be more specific. Oke, nursing ada begini. Oke, last 2 years, saya akan klik disertasi yang 2 tahun terakhir. Oke, let me show you this one. Oke, so masih muter Bapak Ibu ya. Oke, wait a second. Internetnya sedikit agak melambat. Ini mudah-mudahan tidak digigit oleh ikan hiu lagi Bapak Ibu ya. Beberapa bulan lalu kan internetnya di ini. Oke, I've got this. Jadi ada tesis yang berkaitan dengan. Keren banget nih Pak. Iya Ibu, dan ini bisa diakses Bu. Jadi kalau misalnya ini ya, yang kita klik kemudian adalah ini URL-nya gitu ya. Kita klik ini, klik, maka ini akan membuka ke halaman itu. Nah, membuka ke halaman ini, kemudian kita bisa pada bagian bawah, sebentar, kita harus mencari filenya di mana, sebentar, wait a second. Karena berbeda-beda di, oke, this one. Jadi setelah kita klik itu, kita klik ini, resources, not a Monash member, we click this. Jadi kita mengikuti, wait a second, kok tidak bisa ini. Saya coba lagi ya Bapak Ibu ya. Let me try with this one. Okay. Karena ada beberapa yang bisa diakses full text gitu. Ada beberapa mungkin karena limitasi batasan biasanya bisa Bapak Ibu, tapi ini kok sedikit muter-muter. Saya coba yang lain ya. Nah, ini misalnya. Ini bisa diakses full text langsung. Jadi nursing process strategy for and so on 2020 ini kita bisa, ini full thesisnya. Jadi file full thesisnya bisa kita unduh dan bisa kita baca Bapak Ibu. Dan ini sangat ya karena ini ya sedunia ya, jadi apapun sebenarnya topiknya ada di sini gitu. Misalnya kita coba yang lain ya, dari bidang applied linguistics apa ya misalnya. English for, mungkin Bu Sita ada kata kunci Bu Sita? Apa ya? Let me think. English for kids probably. English for young learners mungkin ya. Ya, young learners. Oke. Bagus, misalkan English for young learners. Okay, let's try.
Internet saya agak melambat ini. Padahal, oke. Come on. Oke. Jadi ada banyak sekali ya Bu Sita hasilnya. Jadi ada sekitar 3 juta sekian tesis. Banyak Bapak Ibu ya. Tesis loh itu, tesis dan disertasi. Saya akan memilih 2 tahun yang terakhir deh, sehingga saya bisa mendapatkan gambaran tentang what is happening. Oke, apa sih yang sedang terjadi dengan penelitian-penelitian di area ini gitu ya. Last 2 years, so I click this. 2 tahun terakhir lumayan banyak. Jadi ada edit kawan, ada kemudian nanti kita tinggal memilih yang kira-kira close with our topic, yang dekat dengan topik kita. Jadi misalnya impact of policy change on teaching of spoken in primary schools. Oh, ini policy ya. Translanguaging. Oke. Ryerson University, kemudian ini apa nih? Perceptions of 5 urban childhood and so on. Dari Cambridge. Coba deh saya buka deh, ini menarik sekali. Second language vocabulary learning and digital and so on. Oke. Exploring effectiveness, learners use and attitude. Oke, saya akan klik ini dan let's see, kita coba buka ya. Dan ini bisa di open. Ini harus request ya. Wait a second. Sebentar, saya carikan. Oh ya, ini kalau di request boleh di request langsung Bapak Ibu. Jadi we can request a copy. Kita boleh request a copy dengan cara langsung mengisi sini saja. Jadi nama, emailnya gitu ya. Nanti kita akan diberikan akses ke file itu. Ke Cambridge saya sudah pernah mencoba sih, memang harus menggunakan sistem semacam ini. Oke. Nanti kita akan diminta untuk menjelaskan aksesnya dari mana. Kita tinggal menyebutkan it's from OATD, jadi Open Access Thesis and Dissertations. Oke, kita coba membuka yang lain yang biasanya langsung terbuka. Let's see. Oke, Columbia Columbia University. Speaking for young language learners, alright. So let's try that. Kita coba itu. Oke, ya bisa langsung download ke ini. Yes, so you can download this. Coba saya download deh. Oke, ukurannya 1, sekian mega. Let me show you. Saya akan tunjukkan filenya. Stop this. Kok saya tutup malah. Wait a second. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Jadi saya bisa mendapatkan full thesisnya. Dan ini 2020. Jadi Bu Sita kalau ingin mendapatkan informasi tentang what is happening, apa sih yang sedang terjadi di sini, bisa langsung lari ke bagian, saya biasanya langsung membaca ke bagian ini Bapak Ibu, ke bagian review of lit review. Jadi konsep-konsep apa yang dibahas gitu. Oke, ada ini. Dan langsung saya baca di bagian itu. Gitu. Jadi research questions. So it's the lit review. Dan kita bisa langsung membaca referensinya gitu ya. Yang paling penting salah satunya ya ini juga Bapak Ibu. Jadi selain mendapatkan pemahaman tentang what is happening in our field, apa sih yang terjadi dengan di topik penelitian di area kita masing-masing gitu ya. Di 3 yang sudah kita pilih tadi. Nah, yang menarik juga adalah kita bisa mendapatkan referensi-referensi yang digunakan oleh si penulis disertasinya. Disertasi kalau udah dikumpulkan dan kemudian udah mendapatkan nilai dipublish begini kan dia artinya it's reliable, itu reliable dan itu bisa kita gunakan sebagai salah satu cara juga untuk membantu kita dalam proses menulis gitu. Mendapatkan referensi-referensi yang terbaru. So it's on your hand Bapak Ibu. Sekarang sebentar saya akan share linknya ya. Ini ini jalan putus asa. Saya menyebutnya jalan putus asa, Bapak Ibu. Jadi, teman-teman sering ini yang mengeluh, Pak, kalau saya harus mencari artikel satu-satu itu saya menghabiskan waktu berapa lama gitu. Nah, sehingga saran saya ke teman-teman adalah gini aja, kamu ke Open Access Thesis and Dissertation, cari disertasi yang terbaru, yang paling baru terkait dengan topik itu, baru kemudian baca
temukan ya, cari tesis-tesis disertasi yang terkait, terutama disertasi, kemudian lihat bagian referensinya, gitu. Lihat aja referensinya. Nah, itu list yang terbaru yang harus kita baca. Dari situ kita bisa menelusuri retrospect, dari situ kita bisa menelusuri kembali apa-apa yang bisa kita kutip, referensi mana yang bisa kita kutip. Dan tentu saja kita bisa dengan cepat mendapatkan pemahaman, oh begini loh, gitu. Jadi ini cara curangnya gitu Bapak Ibu. Curang apa enggak ya ini ya? Enggak sih ya, kan kita membaca tesis disertasi yang sudah selesai ya, dan kita tidak mencontek kan enggak. Jadi kita membaca itu untuk mendapatkan informasi yang paling baru di area kita masing-masing. Jadi lakukan itu Bapak Ibu supaya bisa mendapatkan gambaran tentang apa tren terbaru gitu ya, penelitiannya tentang apa, dan ya tentu saja referensi-referensi yang terbaru di bidang kita masing-masing. Oke. Baik Pak Ardian. Baik, waktunya istirahat dulu. Cepat sekali ya waktunya ya, rasanya kurang. Ya. Baik, time flies when you are with people you love, Pak. Oke. Iya Bu Sita. Oke Bapak Ibu kita semua. Istirahat dulu Bapak Ibu ya. Ya. 10 menit, nanti kita akan kembali pada pukul 10 menit. 10 menit ya Bapak Ibu. Baik, ya. Baik. Terima kasih Bu Sita.